Hai teman-teman, nama saya Kadek Winda Duyani, saya dari kelompok 4, saya dari kelas Manajemen Reguler Sole 3A. Perkenalkan, nama saya Made Suputriani, NIM 44. Perkenalkan, nama saya Putu Mameliani, NIM 41. Dan rasio likuiditas atau rasio modal kerja ini merupakan salah satu teknik rasio yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan di mana berfungsi untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio ini sangat penting digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan akan sangat berbahaya bagi perusahaan yang tidak liquid yang bisa mengakibatkan kebangkrutan. Nah, adapun tujuan dari rasio likuiditas dalam menganalisis laporan keuangan apa saja itu? Yaitu yang pertama, untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang yang akan jatuh tempo ketika ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutangnya. Yang keempat, yaitu untuk mengukur serta membandingkan jumlah modal perusahaan dengan jumlah persediaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang ada untuk membayar utang jangka pendek. Yang keenam, sebagai alat perencanaan di masa yang akan datang, khususnya berkaitan dengan kas dan kewajiban. Ketujuh, sebagai alat yang menggambarkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan di setiap komponen yang terdapat aktiva lancar dan kewajiban lancar. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, yaitu sebagai alat pemacu bagi pihak internal perusahaan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat, faktor-faktor, dan jenis-jenis dari rasio likuiditas. Yang pertama, manfaat rasio likuiditas, yaitu mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Lalu, memudahkan nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Dan poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Lalu, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi rasio likuiditas yaitu yang pertama, cost of external financing, yang kedua, current and future investment opportunity, yang ketiga, transaction demand for liquidity, dan terakhir, cash flow uncertainty. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas dibagi beberapa jenis, yaitu pertama, rasio lancar atau current ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang lancarnya yang akan ditempuh. Yang kedua, rasio cepat atau disebut quick ratio, yaitu rasio yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio, yaitu rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, rasio perputaran kas, yaitu suatu ukuran sejauh mana efisiensi pemakaian kas yang diusahakan oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang pinjaman perusahaan yang dibiayai oleh aset atau aktiva dan equity atau modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, manfaat dari rasio leverage. Yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman dan bunga. Yang kedua, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditor. Yang ketiga, menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva perusahaan
dibiayai oleh hutang. Yang kelima, menilai dan mengukur beberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Yang keenam, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang ketujuh, mengetahui beberapa jumlah dana pinjaman yang segera akan jatuh tempo. Selanjutnya, jenis-jenis rasio leverage. A. Debt to asset ratio. Rasio hutang terhadap total aktiva atau aset, atau biasa disebut rasio hutang ini, menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjakan oleh hutang. B. Debt to equity ratio. Rasio hutang terhadap ekuitas ini menunjukkan hubungan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. C. Long term debt to equity ratio digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. D. Times interest earned. Rasio kemampuan membayar bunga ini mengukur seberapa banyak laba operasi, atau kadang juga ditambah dengan penyusutan, mampu membayar bunga dari hutang. E. Tangible asset debt coverage. Pada intinya, ini menunjukkan besarnya aset tetap tangible yang digunakan untuk menjamin setiap rupiah labilitas jangka panjang.